Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia? Hari ini kita akan membahas tentang timnas putra Indonesia yang akan berlaga atau bertanding di C-V-League 2024. Jadi ada dua negara yang menjadi tuan rumah C-V-League 2024. Yang pertama adalah Filipina yang akan pertandingannya diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 18 Agustus 2024. Setelah itu, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada tanggal 23 sampai 25 Agustus 2024. Nah, PBVSI selaku induk organisasi voli di Indonesia itu sudah mengirimkan atau memutuskan 14 nama yang akan bertanding di C-V-League 2024 di Filipina dan juga di Indonesia. Selain itu, PBVSI juga sudah menunjuk Lee Kwijang untuk menjadi nahkoda atau menjadi pelatih timnas Indonesia. Kita harus mengakui Lee Kwijang ini adalah salah satu legenda di timnas voli Indonesia. Selain itu, dia juga merupakan mantan pelatih Surabaya Samator. Saat itu, Lee Kwijang berhasil membawa Surabaya Samator menjadi juara Proliga. Selain itu, Lee Kwijang juga sukses membawa timnas Indonesia menjadi juara SEA Games. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lee Kwijang dan juga dengan riwayat atau dengan rekam jejak yang dimiliki oleh pelatih asal Cina ini, tentu saja timnas Indonesia itu berharap bisa mendapatkan hasil yang bagus di C-V-League 2024 yang diselenggarakan di Filipina dan juga di Indonesia. Apalagi kita tahu timnas putra Indonesia itu adalah Raja Asia Tenggara. Indonesia adalah pengumpul medali emas terbanyak selama bertanding di SEA Games sejak dulu sampai kemarin SEA Games terakhir. Nah, dengan kemampuan dari Lee Kwijang dan juga dari 14 pemain yang bisa dipadukan, timnas Indonesia tentu berharap bisa menjadi yang terbaik di C-V-League 2024. Kita akan bedah apa saja faktor yang kira-kira bisa mendukung atau bisa menjadi halangan bagi timnas Indonesia untuk menjadi yang terbaik di C-V-League 2024. Salah satu yang mungkin menjadi masalah quote and quote bagi timnas Indonesia adalah tidak bergabungnya Rifan Nurmulki. Kita tahu Rifan Nurmulki saat ini memang masih menjalani hukuman dari PBVSI karena beberapa waktu lalu memang sempat berselisih dengan PBVSI ketika Rifan itu bertanding di Kapolri Cup. Nah, hukuman untuk Rifan ini berlaku selama setahun, jadi mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 nanti. Nah, karena ada hukuman itu, Rifan akhirnya tidak bisa untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, Rifan sebenarnya memang belum berada dalam kondisi terbaik. Beberapa waktu lalu, Rifan itu memang sempat melakukan pijat atau massage untuk menyembuhkan atau memulihkan bahunya. Jadi, Rifan Nurmulki yang bermain untuk Jakarta Steel Bin ini memang sempat mengalami cedera bahu, sehingga hal itu bisa atau sempat dianggap oleh para penggemar voli Indonesia menjadi kendala bagi Rifan ketika bertanding di Proliga 2024. Kita tahu saat itu penampilan Rifan memang tidak menunjukkan sebagaimana mestinya, bahwa Rifan itu adalah salah satu atau bahkan mungkin bisa dikatakan sebagai pemain voli terbaik di Indonesia pada saat ini. Tapi saat Proliga dia gagal membantu Jakarta Steel Bin menjadi juara Proliga 2024. Meskipun saat itu Jakarta Steel Bin itu bisa melaju ke Final Four. Saat itu banyak yang menganggap memang selain faktor pelatih, Rifan sendiri memang tidak berada dalam kondisi terbaik karena mengalami cedera bahu. Tapi selain Rifan, kita juga harus mengakui timnas Indonesia itu masih memiliki banyak pemain lain yang bisa diandalkan untuk C-V-League 2024 di Filipina dan juga di Indonesia. Salah satunya adalah Randy Tamamilang. Jadi, Randy Tamamilang ini adalah pemain terbaik di Proliga 2024. Dia bisa membawa Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara setelah berhasil mengalahkan Jakarta Lavani di partai final Proliga 2024 yang diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta. Saat itu Randy Tamamilang itu berhasil membawa Jakarta Bayangkara Presisi mengalahkan Jakarta Lavani, satu-satunya kemenangan Jakarta Bayangkara Presisi di Proliga 2024 setelah sebelumnya di seri reguler dan juga di Final Four, Jakarta Bayangkara Presisi itu selalu kalah melawan Jakarta Lavani. Nah, penampilan dari Randy Tamamilang itu juga menjadi sebuah kredit tersendiri karena dia berhasil membuktikan dirinya belum habis. Selain itu, Randy Tamamilang juga akhirnya kembali masuk timnas setelah sebelumnya dia tidak masuk atau tidak mendapatkan panggilan. Selain Randy Tamamilang, ada juga pemain yang comeback yaitu Yuda Mardiansyah. Yuda ini juga merupakan legenda timnas voli Indonesia karena dia cukup sering atau dulu menjadi andalan timnas Indonesia. Nah, selain dua pemain itu, masih ada banyak pemain lain, masih ada 12 pemain lainnya yang memang bisa untuk menjadi andalan bagi Lee Kwijang
bagi Mr. Lee untuk membantu timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik di di C-League 2024. Jadi salah satunya itu adalah Alvin Daniel yang menggantikan peran dari Nizal Zulfikar. Jadi Alvin Daniel ini bisa dikatakan sebagai suksesor atau bisa dikatakan sebagai pelapis yang tepat bagi Dio di posisi setter. Karena apa? Kita tahu saat ini Dio memang menjadi setter utama bagi timnas Indonesia. Nah, Dio dengan kemampuannya untuk mengatur serangan, mengatur tempo, dan juga mengatur ritme dari game plan yang sudah diterapkan oleh Mr. Lee tentu akan menjadi andalan bagi timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa bermain baik, bisa mendapatkan hasil yang terbaik di C-League 2024. Selain faktor Randy Tamamilang, Yuda Mardiansah, Dio, Alvin Daniel, juga masih ada beberapa pemain yang memang akan menjadi andalan untuk timnas Indonesia di Filipina dan juga di Indonesia ketika nanti Indonesia menjadi tuan rumah setelah C-League 2024 selesai diselenggarakan di Filipina. Jadi masih ada Raden Ahmad Gumilar, ini juga merupakan middle blocker yang akhirnya bisa masuk ke timnas Indonesia. Nah, Raden Ahmad Gumilar sendiri itu menggantikan Hernanda Zulfi sebagai middle blocker. Kita tahu Hernanda Zulfi itu merupakan middle blocker yang dulu pernah menjadi andalan di timnas Indonesia. Kemudian Lee Kwijang atau PBVSI itu juga memasukkan Christoforusina sebagai debutan. Christoforusina sendiri musim kemarin di Proliga 2024 dia bermain sangat baik untuk Palembang Bang Sulsel Babel. Jadi saat itu memang Palembang Bang Sulsel Babel itu dihuni atau diisi oleh mayoritas pemain yang muda-muda. Nah, salah satunya adalah Christoforusina ini yang akhirnya berkat penampilannya yang luar biasa akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menghuni timnas senior. Selain itu juga ada Dawuda Alahimasalam yang akhirnya bisa menjalani debut untuk timnas Indonesia senior. Jadi Dawuda ini membela timnas setelah dirinya bermain sangat baik di kejuaraan voli U20 2024. Saat itu selain bisa membawa timnas Indonesia mendapatkan hasil baik, Dawuda ini juga dinobatkan atau ditahdiskan sebagai best opposite hitter. Nah, saat ini memang Dawuda memang masih berusia muda, tapi ini adalah kesempatan yang baik bagi Dawuda untuk bisa membuktikan diri atau minimal dia bisa menimba ilmu atau mendapatkan pengalaman ketika dirinya bermain bersama seniornya di timnas voli Indonesia. Selain itu juga masih ada banyak pemain lain yang memang akan menjadi andalan untuk timnas Indonesia. Sebut saja ada Fahri Septian Putra, kemudian ada Hendra Kurniawan, kemudian ada Boy Arnes Arabi. Nah, selain itu juga masih ada Farhan Halim. Kita tahu Farhan Halim itu memang masih menjadi salah satu hitter terbaik di Indonesia. Nah, kemungkinan nanti Boy Arnes itu juga akan menjadi andalan bagi timnas Indonesia ketika bermain di Filipina dan juga ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Karena apa? Kita tahu Boy Arnes Arabi ini memang sedang berada di puncak karir meskipun usianya masih muda, tapi dia saat ini bisa dikatakan sebagai salah satu pemain terbaik di voli Indonesia. Nah, dengan semua komponen atau dengan semua perpaduan antara pemain senior dan juga pemain junior ini, yang juga tentu saja ditambah dengan pengalaman dan juga jam terbang dari Mr. Lee selaku pelatih, tentu timnas Indonesia itu diharapkan bisa tampil dengan lebih baik di C-League 2024. Jangan sampai para penggemar voli Indonesia tentu tidak berharap timnas putra Indonesia itu kehilangan muka di Asia Tenggara. Karena apa? Kita tahu timnas voli putra Indonesia itu adalah Raja Asia Tenggara. Mereka adalah pengumpul medali emas terbanyak di SEA Games dan juga sangat sulit dikalahkan ketika sudah bertanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, menurut kalian kira-kira akan seperti apa penampilan timnas putra Indonesia nantinya di C-League 2024 di Filipina dan Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan prestasi terbaik. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.